Halo Sobat Akafon, balik lagi di channel YouTube kita kali ini di Akafon Official tentunya. Kali ini sama aku KY, KAYE. Oke, kalau misalkan agak asing sama aku, it's okay ya. Karena nanti mungkin setelah ini nggak bakalan asing lagi, karena kedepannya YouTube channel ini bakalan aku yang ngisi guys, gitu. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, karena kalian juga udah ngeliat kan ya dari thumbnailnya, bahkan dari tampilan depan di YouTube channel kita kali ini tuh kita bakalan bahas apa sih? Nah, kita bakalan bahas di Redmi Note 13. Masih di seputar gadget ya teman-teman ya, di Redmi Note 13. Nah, Redmi Note 13 ini tuh sebenarnya sudah rilis semenjak tahun lalu ya, dari awal-awal tahun lalu di 2024. Nah, kira-kira nih untuk Redmi Note 13 yang sudah hampir 1 tahun ini masih worth it nggak sih kalau dibeli atau bahkan kita gunakan di tahun 2025 ini? Nah, untuk kejawab itu semua, pokoknya kalian tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe dulu, wajib penting banget harus di subscribe dulu, komen, like, dan share. Let's go. Redmi Note 13 nih yang udah ada di depan aku nih, kita sudah lihat ya, ini ada Redmi Note 13. Sedikit kilas balik nih soal Redmi Note 13. Kalau dari Xiaomi sebelumnya mereka itu udah rilis juga di series Note-nya, di Redmi Note itu ada Redmi Note 12. Nah, kalau perbedaan yang signifikan antara Redmi Note 13 dan Redmi Note 12 itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau di Redmi Note 12, kalau di bagian backdropnya ini, kalau kita lihat bisa kita lihat di sini ya. Nah, kalau untuk Redmi Note 13 dia finishingnya itu glossy teman-teman. Nah, tapi kalau untuk di seri sebelumnya di Note 12 itu masih finishingnya matte atau doff. Sehingga kalau digunakan atau kita pegang itu masih nggak kelihatan sidik jarinya. Sayangnya kalau untuk di Redmi Note 13 ini kalau kita pegang sebentar kayak gini aja udah ketinggalan bekas sidik jarinya gitu. Terus lagi yang membedakan adalah di bagian fotografinya. Sesuai highlightnya ya, kalau untuk di Redmi Note 13 dia mengutamakan keunggulan di kameranya dibanding atau ketimbang di series Note 12-nya. Seri Note 12 untuk kualitas kameranya itu hanya di 50 megapiksel. Sementara sekarang di Redmi Note 13 itu sudah di 108 megapiksel. Peningkatan yang cukup luar biasa sebenarnya ya. Dan juga masih di triple kamera ya untuk di series Redmi Note 13. Kemudian untuk ketahanan cipratan air ataupun ketahanan debunya juga sedikit berbeda nih. Kalau di Redmi Note 12 sebelumnya itu di IP53. Nah, kalau di Redmi Note 13 dia update lagi atau upgrade lagi ke IP54. Jadi nggak ada salahnya sih buat teman-teman pengguna Redmi Note 12 kalau mau ganti handphone atau upgrade handphonenya ke Redmi Note 13. Nah, kalau gitu langsung aja lah ya kita bahas untuk Redmi Note 13. Nah, ini tuh adalah handphone di range atau mid range 2-3 jutaan. Nah, Redmi Note 13 sendiri kalau kalian udah lihat ini ada dua ya yang aku pajang di sini. Kenapa sih dua? Karena memang di series Redmi Note 13 ini dia ada yang versi 4G dan juga ada yang versi 5G-nya. Dia di dua varian ya, coklat dan strawberry. Oh enggak, 4G dan 5G, oke. Jadi kalau untuk di series 4G dan 5G itu sebenarnya kalau di brand lain itu udah ada di Samsung ya. Nah, yang kebetulan kemarin rilisnya nggak jauh beda nih sama di Redmi Note series 13 ini. Ada di Galaxy A15. Galaxy A15 juga ada series 4G dan 5G-nya. Terus kalau yang di terbarunya juga di Samsung kemarin baru aja rilis juga akhir-akhir tahun ini di Samsung Galaxy A16. Nah, buat Samsung Galaxy A16, kalau teman-teman kepo juga soal Samsung Galaxy A16, kalian boleh tonton dulu video kita sebelumnya. Karena kemarin kita juga baru aja upload soal Galaxy A16 ya. Jangan lupa ditonton dulu, nanti baru kalian boleh nonton lagi video ini. Jadi langsung aja ya, untuk Redmi Note 13 4G dan 5G. Apa sih perbedaannya untuk 4G dan 5G? Kalau kita lihat di sini ya, aku ambil ya teman-teman ya. Nah ini, kalau secara desain dan layar dulu nih kita bahas nih ya. Kalau untuk di backdropnya itu secara langsung itu kelihatannya tidak terlalu beda jauh ya untuk 4G dan untuk yang 5G. Tapi kalau untuk di detail kameranya, nah kalau untuk di detail kameranya dia sama-sama triple kamera. Tapi kalau untuk yang di 4G, kalau kalian bisa lihat lagi lebih dekat ini, dia tidak ada frame atau bumpnya yang muncul seperti di 5G. Nah, jadi inilah yang lebih membedakan dari segi desainnya kalau untuk di 4G dan 5G ya. Sedangkan di 5G ada frame ataupun bingkainya nih yang berbentuk kotak sebelum ada kameranya gitu, sebelum muncul kameranya. Jadi kalau kalian bisa lihat perbedaannya ya ini ya.
di bagian desain kameranya. Yang satunya ada bumpnya atau frame-nya, bingkai kotaknya, sedangkan yang satunya polos aja, datar aja, langsung kameranya yang timbul gitu. Secara desainnya oke. Kalau untuk secara desainnya dia sama-sama glossy ya, kalau untuk di Redmi 5G ataupun di Redmi Note 13 yang 4G. Terus untuk di bagian layarnya juga, kalau untuk di Redmi Note 13 ini ya, dia juga sudah Full HD. Layarnya untuk bezelnya nih, yang paling cakep banget dari Redmi Note 13 ini, keunggulannya di mid range 2-3 jutaan itu adalah di bagian layar depannya atau layarnya ya. Bezelnya tipis banget, kiri kanan atas bawahnya itu simetris. Berbeda dengan Samsung. Kalau di Samsung series di Galaxy A15 ataupun 16, entah kenapa masih banget bezelnya tebel banget di bawah. Jadi layarnya tuh nggak terlalu luas gitu. Apalagi untuk gamers ya, pasti bakalan melihat ataupun memilih untuk di layar yang sangat luas seperti Redmi Note 13 ini. Walaupun layarnya sebenarnya masih datar ya, belum layar yang curve atau yang sedikit penuh layarnya muncul gitu ya. Ini masih layar datar banget. Tapi tenang aja, kalau di Redmi Note 13 udah enak banget. Terus yang paling penting juga adalah di bagian kamera depannya. Kalau kita lihat ini sudah punch hole ya, sudah yang paling terkini lah ya ketimbang di series Samsung. Kenapa masih di teardrop gitu? Kenapa masih dibentuk teardrop kalau untuk seri Samsung? Sedangkan di Redmi Note saja sudah punch hole. Kalau untuk layarnya sendiri di Redmi Note 13 ini ya, baik di 4G ataupun 5G, dia sudah support untuk di layar AMOLED. Refresh rate-nya 120 Hz dan sudah Full HD dengan ukuran layar 6,67 inci. Soalnya tadi yang kita bilang ya, kalau bezelnya tipis banget dan ukuran layarnya 6,67 inci itu udah cukup luas dan ganteng banget handphone ini gitu. Dan untuk kecerahannya nih, untuk peak brightness-nya sendiri udah di 1000 nits. Jadi kalau teman-teman pakai di luar ruangan, outdoor, itu enak banget. Dia tidak gelap gitu. Jadi kalian nggak perlu tuh sipitin mata sampai kecil banget buat ngelihat layarnya, buat main handphonenya gitu. Karena memang udah enak banget, udah di 1000 nits dan juga sudah di 1 billion colors atau 1 juta warna. Kalau kita lihat lagi di bagian perbedaan yang signifikan lagi nih di antara yang 4G dan yang 5G-nya di series Redmi Note ini adalah di bagian speaker atau audionya. Yang sebenarnya sudah banyak juga sih keluhan yang cukup menyayangkan nih. Kenapa sih di Redmi Note 5G ini malah hanya mono speaker atau satu speaker saja yang ada di bawah nih, kalau teman-teman bisa lihat. Dan sedangkan yang di 4G malah sudah dual speaker atau stereo speaker. Jadi sayang banget ya. Kekurangannya kalau untuk yang di 5G hanya di mono speaker saja atau stereo speaker. Tapi kalau untuk yang lainnya sama aja. Dia juga di atasnya sudah ada IR blasternya, sudah ada port audio jacknya juga. Yang sedikit agak mencolok itu adalah di bagian fingerprintnya. Nah kalau di 4G dia menggunakan in-display fingerprint, sedangkan kalau yang di 5G dia menggunakan side fingerprint gitu. Jadi kalau misalnya aku disuruh milih, aku senang di display fingerprint yang di dalam layar atau yang di pinggir layar sih mendingan yang side fingerprint ya, karena lebih praktis aja gitu. Karena kita memang dari dulu udah terbiasa gitu kan menggunakan side fingerprint ataupun side kunci gitu, side lock untuk buka kunci. Kemudian di bagian atasnya dia sama-sama masih punya port audio jacknya untuk headset ya teman-teman. Kemudian ada AR blasternya. Dan bedanya di sini kalau di 4G ada speaker, kalau di 5G dia tidak ada speaker ya. Karena memang kalau di 5G itu hanya speaker yang di bagian bawah aja, hanya mono speaker. Sayang sekali ya. Kalau di 4G dia sudah dual speaker atau stereo speaker, satu dan di atas satu. Kalau ini cuma satu di bawah aja. Di bawahnya sudah ada port untuk Type-C pengecasan. Sedikit berbeda untuk posisi SIM-nya. Nah kalau di 4G dia SIM-nya ada di bawah. Nih, ada di bawah sini ya kalau untuk 4G. Sementara di 5G untuk SIM-nya itu ada di samping. Dual SIM juga sama-sama SIM hybrid. Gitu aja sih kalau untuk desainnya tidak terlalu berbeda. Untuk fungsi tombol dan lain-lain juga tidak terlalu berbeda, sama aja paling ya tadi ya. Kekurangannya hanya di yang 5G hanya di mono speaker saja atau satu speaker, belum dual speaker. Kalau kalian masih bingung nih setelah tadi kita bahas desain dan layar, karena tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya teman-teman ya. Kalian masih bingung pengen beli yang 4G ataupun 5G? Ada baiknya kalian tonton lagi video ini sampai habis, karena setelah ini kita bakalan bahas langsung soal performance-nya gitu.
Redmi Note 13 5G dan Redmi Note 13 4G ya. Perbedaannya tidak terlalu gimana-gimana, paling beda di harganya aja sih, kurang lebih 400 ribuan ya. Tapi kalau untuk chipsetnya sendiri itu berbeda ya teman-teman. Kalau di Redmi Note 13 4G, dia masih sama dengan seri sebelumnya di Redmi Note 12. Itu masih pakai Snapdragon 685. Sementara yang 5G, dia sudah upgrade banget ke MediaTek Dimensity 6080. Kalau untuk di penyimpanannya sendiri, untuk 4G dan 5G ini, mereka sama-sama di 8 GB untuk RAM-nya, dan kalau untuk internalnya itu dari 128 sampai dengan 256 GB. Kalau di 4G ada 8128 sampai dengan 8256, tapi kalau yang di series 5G-nya ini hanya di 8256 saja. Internal yang sudah cukup besar dan luas ya. Jadi kalau untuk chipset yang tadi Snapdragon 685 dan MediaTek Dimensity 6080 didukung juga penyimpanan yang besar, otomatis sudah bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang berat secara langsung ya. Baik main game seperti Mobile Legends, PUBG, Genshin Impact dan lain-lain itu udah mumpuni banget, udah mantap banget. Nah, kalau kita lihat lagi secara performance-nya lebih dalam nih, khususnya buat para gamers ya, biasanya kalau Redmi itu kan kebanyakan diperuntukkan untuk teman-teman yang suka main game. Untuk handphone mid-range 2-3 jutaan itu di chipset yang 5G ini, itu sudah mantep banget. Frame rate-nya aja, kalau untuk di main MLBB, Mobile Legends itu sampai dengan 60 FPS. Walaupun sebenarnya sayang banget ya, tinggal nambah dikit lagi bisa lah tambah jadi 90 FPS gitu. Kalau untuk main PUBG sendiri dia mentoknya di 40 FPS nih kalau untuk di frame rate-nya. Cukup lah ya kalau untuk frame rate segitu untuk main games, dan selama main game sih nggak ada ya untuk frame drop dan lain-lainnya. Jadi kualitasnya mulus di 60 FPS dan lancar-lancar aja, tidak ada frame dropnya. Untuk update Android-nya pun sebenarnya mentok di Android 15 ya teman-teman ya. Kalau untuk di Redmi Note 13 ini beda banget sama Samsung yang update Android-nya itu jelas ya. Bahkan kemarin ada yang mengklaim bisa 6 tahun atau 6 kali update gitu untuk di Android-nya. Sementara di Redmi Note ini hanya update dan mentok di Android 15 Redmi Note 13 ini ya. Semoga nanti di next Redmi Note 14 juga nih yang bakalan rilis nih nggak lama lagi, itu bisa update Android-nya lebih tinggi lagi, jadi lebih mantap lagi. Jadi kalau secara keseluruhan, baik di performance-nya dan layar ataupun desainnya nih, bisa lah kita simpulin ya, kalau layarnya juga ganteng banget, performance-nya juga cukup ngebut kalau untuk main game. Jadi nggak ada salahnya sih buat teman-teman buat ngambil Redmi Note 13 ini di tahun 2025 ini. Masih sangat worth it banget, apalagi untuk di series mid-range yang 2 atau 3 jutaan. Dan penyimpanannya juga udah besar banget gitu. Nah, ini juga sih alasan kenapa Redmi Note 13 ini punya posisi tersendiri untuk di kelas Android mid-range 2 ataupun 3 jutaan ya. Performance ngebut, layar bagus, desainnya juga sudah desain yang sangat-sangat elegan ya. Ketimbang di brand sebelah itu dia masih sangat otentik dengan desain triple kameranya yang menurun. Sementara di Redmi Note 13 ini dia sudah berani banget untuk bermain-main di desain kameranya gitu. Selanjutnya kita akan ngebahas di kameranya nih. Desain oke, performance oke, kameranya oke nggak nih? Nah, kita langsung bahas ke kameranya ya. Jadi kalau untuk kameranya di Redmi Note 13 ini sesuai highlightnya nih, dia itu sudah di kameranya, kamera utama 108 megapiksel. Triple kamera nih, ada 3 kamera yang ada di belakang, 108 megapiksel kamera utama, kemudian ada 8 megapiksel untuk kamera ultrawide-nya, yang mana kalau kalian mau ngambil gambar secara luas, itu kalian bisa melakukan atau menekan di bagian feature untuk merubah mode ke ultrawide-nya itu di 8 megapiksel. Terus ada satu lagi kameranya yang agak kecil ini di kamera deep kameranya di 2 megapiksel atau kamera close up-nya nih. Kalau teman-teman mau memfoto sebuah objek atau picture gambar itu secara dekat gitu. Untuk di 2 megapiksel kamera deep kamera ataupun kamera makronya. Ditambah satu di sini ada flash-nya ya teman-teman. Masuk lagi ke kamera depan. Nah, kamera depannya yang cantik banget tadi ya, udah pancol. Ini juga sudah di 16 megapiksel. Jadi udah worth it banget dan udah bagus banget ya kalau untuk mau selfie kamera dan lain-lain. Kita bahas lagi, balik lagi ke kamera belakang ya. Di kamera utama 108 megapiksel itu dia udah detail banget guys kalau mau ngambil gambar secara dekat ataupun secara jauh. Tapi kalau secara dekat itu masuknya ke kamera deep kamera tadi yang 2 megapiksel. Jadi foto close up-nya lebih jelas dan tidak blur karena memang sudah ada fitur FHD plus-nya dan juga sudah 30 fps support. Dan kalau untuk resolusi gambarnya dia sudah sampai di 1080p
30 fps juga. Jadi kalau teman-teman mau ngambil video, merekam gambar, video untuk konten dan lain-lain, dia udah oke banget. Walaupun sebenarnya agak kalah sama di brand Samsung ya. Kalau di Samsung memang sudah ada OIS-nya, Optical Image Stabilization, yang bisa diaktifkan di dalam fitur kameranya. Tapi kalau untuk di Redmi Note 13 di mid range 2-3 jutaan, nggak tahu juga nih kenapa belum ada fitur untuk stabilisasi videonya. Tapi kalau untuk kualitas kameranya yang tinggi 108 megapiksel, oke lah. Nanti kita buktikan ya untuk hasil kamera ataupun hasil gambarnya. Kameranya kita coba foto. Ini untuk kamera biasanya ya di 108 meg enggak, ini kamera 108 megapiksel. Nah, ini untuk foto biasa ya teman-teman. Ini untuk hasilnya. Kalau untuk dari segi warnanya tadi ya, kalau untuk di 5G dia lebih oke ya, lebih detail, lebih jelas. Sementara di 4G dia warnanya sedikit kusam ya, pucat ketimbang di 5G. Dan ini ada fitur pilihan lagi untuk kamera yang 108 megapiksel. Nah, 108 megapiksel di 5G dan 4G nih, perbedaannya apa sih? Mari kita ambil gambarnya langsung. Nah, masih kurang lebih sama ya. Tapi kalau untuk yang di 5G, beda banget ya. Lebih detail ini, lebih jernih ini ketimbang yang di 4G. Yang di 4G masih sedikit buram. Fokusnya juga masih dikit banget. Kalau yang di 5G, udah oke banget. Dari warnanya jauh lebih jelas dan lebih jernih yang di 5G. Sama-sama juga punya di ultra wide ya. Ultra wide-nya tadi di 8 megapiksel. Jadi kalau kalian mau ngambil gambar, dia sudah lebih luas juga. Bagian yang cukup krusial juga ya teman-teman di bagian baterainya. Nah, kalau untuk di Redmi Note 13 ini dia sudah support di 5000 mAh. 5000 mAh itu kalau untuk di mid range 2 sampai 3 jutaan di brand-brand lain juga udah pada pakai 5000 mAh ya, atau bahkan ada yang juga lebih dari 5000 mAh. Dengan support pengecasan di chargernya itu 33 watt. Kurang lebih kalau untuk pengecasan 0 sampai dengan 100% itu di 120 menit atau 1 jam lebih lah ya kalau untuk pengecasan. Tapi kalau untuk pemakaian dari 50% sampai dengan 100% itu paling di 30 menit atau 40 menit. Nah, sedangkan kalau pada saat kita gunakan nih, apalagi buat main game ya tadi ya. Main game 1 jam itu kurang lebih baterainya itu akan habis di 18% aja. Sedikit banget sebenarnya ya. Dan kalau untuk di sosmed ataupun main di kamera pengambilan gambar dan lain-lainnya paling cuma habis di 7% doang. Jadi kalau untuk dari segi baterainya sih udah mantap banget ya kalau untuk di Redmi Note 13. Jadi bisalah itu dipakai 1, 2 atau bahkan 3 hari. Bahkan untuk pemakaian sehari full untuk main games yang tadi mana cuman kurang 18% aja setiap jamnya, udah oke banget. Untuk di Redmi Note 13 ini, baik dari 4G ataupun yang 5G ya, karena sama kualitas baterainya juga sama-sama di 5000 mAh dan sama-sama udah support di 33 watt fast charging. Nah, jadi gitu aja sih teman-teman kalau untuk Redmi Note 13 worth it atau tidaknya, menurut aku sih masih sangat worth it ya untuk di tahun 2025. Karena harganya juga sangat-sangat mantap gitu ya, sangat masuk banget di kantong di 2-3 jutaan, udah dapat di spesifikasi yang mumpuni sekali. Apalagi buat teman-teman gamers ini punya budget 2-3 jutaan, boleh lah ngambil di Redmi Note 13. Tapi aku lebih saranin ngambil di Redmi Note 13 yang 5G ya, karena yang 4G ini entah kenapa walaupun bedanya cuma 400 ribuan agak kurang ya teman-teman. Jadi kalian boleh ngambil di Redmi Note 13 5G aja. Oke. Itu aja dari aku hari ini untuk review di Redmi Note 13. Nextnya kita bakalan ngebahas soal gadget apa lagi. Mungkin nanti nextnya di Redmi Note 14 ya. Kita tunggu aja kapan rilisnya. Dan buat teman-teman kalau kalian mau dapetin handphone ini, kalian bisa langsung aja cek description box kita di bawah. Nanti ada linknya, itu bisa langsung muncul dan langsung masuk ke Shopee. Nah, kita juga ada di Shopee buat pembeliannya. Atau kalian boleh banget langsung datang ke offline store kita, Akafon yang ada di kota Jambi ataupun yang ada di luar kota Jambi. Oke, jangan lupa di subscribe juga. Subscribe dulu lah pokoknya ya. Subscribe dulu, aktifkan loncengnya yang paling penting. Jadi nanti kalian gak bakalan ketinggalan lagi info ataupun updatean terbaru soal handphone nih. Karena kedepannya saya gitu, KY, inget ya nama aku KY, nanti bakalan terus-terusan nge-review handphone, nge-review gadget lainnya, atau mungkin nanti kita bakalan nge-review hal-hal lainnya seputar gadget ataupun di luar gadget gitu. So, subscribe dulu, like, comment, dan share, dan jangan lupa kasih tahu teman-teman kalian buat datang ke Akafon sekarang juga.
Ingat handphone, ingat akafon. Bye.